Bab 1979. Distrik Xianwang ini berada di pegunungan yang dalam, dan setiap jarak, ada orang yang duduk-duduk, menyerap gas hantu di sini. Tetapi semua orang di sini berada di tingkat Raja Peri, jadi membakar Shitian dan penghuni hantu datang ke sini. Semua orang tidak memiliki pendapat, tetapi dia Lintian telah menjadi sasaran perhatian semua orang. Beberapa orang dengan temperamen buruk memperingatkan Lintian, "Ipri kecil itu, jangan melangkah lebih jauh, atau kamu akan terbunuh." "Ya, itu tidak cocok untuk makhluk abadi. Cepat!" Membakar hari sedunia tidak bahagia, tetapi juga berkata kepada mereka, apa yang tidak pantas?" Orang-orang itu melihat bahwa Huo Shitian adalah Raja 9 Bintang, secara alami tidak berani tersedak, jadi mereka hanya bisa saling memandang. Tetapi tidak semua orang takut membakar dunia. Saya melihat seseorang keluar di depan saya, tetapi dia adalah jiwa abadi, dan jiwa abadi itu terlihat sangat kuat. Ada aturan di sini. Apa maksudmu dengan membawa makhluk abadi ke sini? Pria parubaya itu memiliki postur menyalahkan dunia yang terbakar. Kemanapun kita ingin pergi. Pedandi muda hari dunia yang membara itu, ditambah dengan pecahnya kekuasaan, secara langsung tidak peduli siapa yang ada di depan mereka, mereka langsung saling membenci. Pria parubaya itu bertanya kepada penghuni hantu yang malu di sisi lain, "Di penghuni hantu, apa maksudmu?" "Ini, Tuan Kong, dia, mereka semua adalah temanku," kata biksu hantu itu dengan canggung. "Ya teman? Anda dapat mengabaikan aturan distrik Xianwang?" Pria itu berkata dengan dingin, tetapi Huo Shitian berkata, apa yang dia takutkan?" Pria itu menyeringai, apakah kamu tahu siapa aku?" "Aku tidak peduli siapa kamu. Selama saya menghalangi, saya akan bersikap kasar." Langit yang terbakar menatap. Pria itu tertawa. "Namaku Serigala Kosong. Saya bertanggung jawab atas bidang ini." "Orang yang bertanggung jawab? Apakah ada orang lain yang bertanggung jawab?" "Hari dunia yang terbakar itu suatu kecelakaan, tetapi Serigala Kosong mencibir. Bukankah penghuni hantu itu memberitahumu?" Burning Shitian penasaran untuk melihat penghuni hantu, dan penghuni hantu menjelaskan, ada aliansi di distrik Xianwang, yang disebut aliansi Xianwang. Di sini, ada semua jenis Xianwang, dan tetua Serigala Kosong adalah tetua ini. Setelah penghuni hantu selesai berbicara, orang-orang di dekatnya tertawa dan menyaksikan langit yang terbakar. Jelas mereka ingin menonton drama yang bagus. Membakar Shitian tidak masalah, apa yang terjadi dengan yang lebih tua? Jadi bagaimana dengan Liga Elvis? Apakah semua bintang hantu ini milik mereka? Penghuni hantu tidak tahu harus berkata apa, tetapi dia tahu bahwa aliansi itu mengerikan, jadi dia menghela nafas tak berdaya. Tapi Serigala Kosong itu menertawakan langit yang terbakar. Anak muda, ketidaktahuan terkadang mengerikan. Mengerikan? Apakah ada yang salah dengan apa yang saya katakan? Langit yang terbakar bertanya, tetapi Serigala Kosong itu mencibir. Sepertinya aku perlu memahamimu dengan baik untuk melihat apakah kekuatanmu sama gilanya denganmu. Setelah itu, Serigala memisahkan langit dan berencana untuk melawan langit yang terbakar. Tapi langit yang terbakar adalah yang disebut pewaris, jadi dia mengabaikan metode abadi dan jiwa. Jadi jejak telapak tangan roh dari Serigala Kosong tidak berpengaruh pada langit yang terbakar. Sebaliknya, langit yang terbakar tertawa. Apa? Hanya itu yang bisa saya lakukan? Semua orang ketakutan, dan Serigala Kosong itu ragu dan melihat ke langit yang terbakar. Apakah kamu memiliki perangkat pertahanan jiwa? Tidak, aku tidak punya apa-apa. Surga yang terbakar itu menunjukkan jalannya, tetapi Serigala Kosong tidak percaya pada kejahatan dan masih menyerang surga yang terbakar ini, tetapi hasilnya sama, tidak peduli apa, itu tidak bisa dilakukan. Orang-orang yang hadir terkejut, dan penghuni hantu penasaran untuk menatap Huo Shitian, sampai Serigala Kosong itu tampak jelek, dan menatap Huo Shitian, siapa kamu? Nama saya Huo Shitian, pewaris keluarga Xuan Ming Xinghuo. Pernahkah kamu mendengarnya? Bakar langit dunia menatap jalan. Ketika mereka mendengar tentang keluarga yang terbakar, mereka juga disebut pewaris. Mereka terkejut satu persatu, dan mereka semua mengenal pewaris dari komentar mereka. Lagi pula, pewaris keluarga yang terbakar harus datang ke sini untuk berlatih akhirnya, jadi tidak ada yang tahu. Bahkan jika sikap Serigala Kosong terhadap surga yang terbakar lebih baik, bahkan jika Anda adalah pewaris keluarga yang terbakar, saya tidak dapat meminta pertanggungjawaban Anda, tetapi bagaimanapun juga dia adalah yang abadi. Bahkan jika Anda membiarkannya masuk, gas hantu yang kuat di dalamnya bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Burning Shitian tertawa, jangan khawatir, yang lebih tua, dia lebih kuat dariku, jadi tidak peduli siapa yang mengalami kecelakaan, tidak mungkin dia mengalami kecelakaan. Orang-orang tidak mempercayainya, tetapi Serigala Kosong membeku dan berkata, Anda melebih-lebihkan, Tuan Muda? Apa yang saya katakan itu benar. Untuk apa aku berbohong padamu? Langit yang terbakar tertekan, dan Serigala Kosong itu tampak aneh. Burning Shitian tidak repot-repot berbicara dengan mereka. Dia menatap langsung ke arah Lintian. Tuan, ayo pergi. Setelah itu, Huo Shitian membawa Lintian ke gunung, tetapi tidak ada dari mereka yang berani menghentikannya. Adapun penghuni hantu, dia harus melihat Serigala Kosong itu. Maafkan aku. Serigala Kosong itu menatap punggung orang-orang ini dan mengerutkan kening, tetapi beberapa orang tidak mau. Tetua Kosong, apakah ini cara melanggar aturan? Serigala Kosong berkata dengan dingin, bahkan jika saya tidak melakukannya, akan ada banyak latihan longgar. Orang-orang berpikir itu masuk akal, jadi beberapa orang ingin menonton drama, jadi mereka tetap diam-diam, seperti Serigala Kosong. Di depan hari-hari yang terbakar terasa tidak enak. Berbalik, melihat banyak orang mengikuti di kejauhan. Apa yang dilakukan orang-orang ini?
Membakar hari sedunia tidak mengerti, dan penduduk hantu bergumam, jika tebakanmu benar, meskipun orang-orang ini tidak berani memindahkanmu, mereka ingin memperbaiki pintu dan membersihkanmu. Perbaikan yang longgar? Ya, beberapa dari mereka tidak mau bergabung dengan aliansi Xianwang. Mereka akan dibudidayakan di tempat yang berbeda. Secara umum, mereka memiliki karakter mereka sendiri. Begitu mereka secara tidak sengaja terprovokasi, pihak lain akan marah. Jadi mereka sangat berhati-hati di sini. Biksu hantu menjelaskan satu persatu. Mendengar ini, Wu Shitian berkata, saya tidak takut dengan serangan mereka. Biarkan mereka datang. Penghuni hantu tidak mengatakan apa-apa sekaligus. Mereka hanya bisa membawa mereka ke depan. Tetapi Lin Tian bertanya kepada Wu Shitian, di mana kamu memilih untuk berlatih? Waris keluarga yang terbakar? Saya punya peta. Saya tidak tahu di mana itu. Apa yang dipikirkan surga yang terbakar? Dia mengeluarkan peta. Setelah melihatnya, biksu hantu berkata, ini adalah gurun api, ini adalah area terlarang. Orang luar tidak berani masuk sama sekali. Oh, di mana itu? Di persimpangan distrik Xianwang dan gurun hantu. Biksu hantu itu menjelaskan, dan Wu Shitian berkata dengan penuh semangat, baiklah, aku akan pergi ke sana dan melihat bagaimana leluhurku berlatih di sana. Tapi tempat itu, khawatir penghuni. Hantu, jangan bicara tentang area terlarang. Aku tidak takut sama sekali. Surga yang terbakar mengabaikan jalan, dan penghuni hantu itu harus berkata, oke, ayo pergi. Mereka melanjutkan, sampai 1 jam kemudian, 3 orang di jalan setapak, bertemu dengan seseorang, dan orang ini penuh kumis, masih membawa retakan di tangan pisau. Melihat pria ini, penghuni hantu itu terkejut. Itu Raja Peri Pedang Hantu. Bab 1980. Shitian yang terbakar melihat pria dengan pisau, dan bertanya kepada biksu hantu, Raja Peri Pisau Hantu? Apakah itu kuat? Sekte pedang abadi dibunuh oleh musuh di tahun-tahun awal, dan kemudian memperbaiki jiwa di sini. Saat ini, jiwa abadi sangat kuat, dan teknik pedang adalah sejenis teknik jiwa, yang dapat langsung memotong jiwa abadi. Oleh karena itu, disebut Raja Abadi Pedang Hantu. Di sini, itu juga tuan yang terkenal. Kata biksu hantu itu. Wu Shitian tidak menyangka bahwa pihak lain begitu berbakat, sementara penonton di dekatnya membicarakannya, mereka bertemu dengan Raja Abadi Pedang Hantu. Serigala Kosong kemudian berkata sambil tersenyum, kali ini mereka akan tidak beruntung. Pada saat ini, Raja Peri Pedang Hantu melihat Lin Tian dan yang lainnya. 3 orang, yang masing-masing memiliki 10 juta batu peri, bisa pergi ke sana. Perampokan? Pikiran pertama tentang membakar surga, dan Peri Pedang Hantu mengangguk. Iya, ini perampokan. Tuan, dia adalah bandit terkenal, tapi harganya tidak tinggi, 10 juta yuan. Lin Tian Xiao berkata, 10 juta yuan, harganya tidak tinggi, tetapi saya tidak akan memberikan uang tanpa alasan, dan saya tidak akan membiarkan orang merampok sesuka hati. Ya, saya setuju dengan Anda. Bahkan jika Anda punya uang, Anda tidak bisa memberikannya. Pedang Raja Peri Pedang Hantu segera bergetar, seolah-olah berjuang untuk tuannya, dan Raja Peri Pedang Hantu tertawa. Bagaimana menurutmu? Bersikaplah keras, biarkan aku mendengarnya. Penonton di dekatnya tertawa, dan serigala kosong itu mencibir. Pria yang membakar rumahnya ini benar-benar berpikir bahwa semua orang takut padanya. Pada saat ini, Wu Shitian berkata kepada Peri Pedang Hantu, aku berkata, kami tidak takut padamu. Saya tidak ingin memberi Anda uang. Pedang-pedang hantu dan Raja Abadi segera terbang keluar. Membakar tubuh surga dapat menahan metode abadi dan metode jiwa, tetapi tidak dapat menahan hal-hal tajam. Jadi pisau itu terbang. Lin Tian berpikir cepat, mengendalikan pisau dan jatuh ke tangannya. Orang-orang bingung. Beberapa orang penasaran dan bertanya, apa yang baru saja terjadi, Penatua Kong? Mengapa dao itu sampai ke tangan anak itu? Aku juga tidak tahu. Sebagai seorang penatua, serigala kosong juga bingung, tetapi surga yang terbakar menertawakan Raja Peri Pedang Hantu. Jelihat, bahkan senjata ajaib tidak bisa digunakan. Mendengar ini, Raja Peri Pedang Hantu menatap Lin Tian dengan dingin dan bertanya, dikatakan, apa yang telah kamu lakukan pada senjata ajaibku? Saya tidak melakukan apa-apa selain bertanya, apakah saya ingin menjadi besi tua? Lin Tian tersenyum pada Raja Peri Pedang Hantu, dan Raja Peri Pedang Hantu menatap, bagaimana menurutmu? Jika Anda ingin mengambilnya kembali, beri saya 50 juta yuan. Tapi Lin Tian berkata dengan pisau, dan semua orang diam. Beberapa orang juga mendemensia cara, bocah ini, berbalik untuk merampok? Apakah dia gila? Beraninya orang abadi begitu gila? Saat ini, banyak orang mengira otak Lin Tian penuh dengan air, dan serigala kosong membencinya. Itu pria yang lesu. Raja Peri Pisau Hantu dua mata cara dingin. Nak, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara lagi? Aku tahu, tapi apakah ada bahaya berbicara denganmu? Ketika pihak lain mendengar ini, dia tidak akan menyembunyikannya, tetapi bersenandung, aku akan membunuhmu. Bayangan pedang melintas di depan Raja Abadi Pedang Hantu, dan langsung memasuki tubuh surgawi hutan. Jelas, ini adalah semacam metode jiwa dari sistem pedang, dan itu memberi Lin Tian waktu reaksi. Ketika orang-orang di dekatnya melihat adegan ini, mereka berkata satu persatu, aku akan mati.
Bukan untuk mati, tapi menjadi idiot. Tidak seperti itu. Ini adalah metode jiwa yang kuat. Itu melewati tubuh dan mengenai jiwa abadi. Perasaan ini benar-benar benar. Beberapa orang merinding di sekujur tubuh. Burning Shitian tahu bahwa Lin Tian pasti baik-baik saja, tetapi penghuni hantu itu khawatir dan menatap Lin Tian. Apakah Anda baik-baik saja, tuanku? Dia tidak sebaik mati sekarang. Peri pedang hantu berkata dengan bangga, dan serangan berlanjut. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya memasuki tubuh langit hutan satu persatu. Serigala kosong yang melihat ke sana tersenyum berkata, baiklah, jangan lihat, itu sudah mati. Orang-orang berpikir begitu, tetapi saat berikutnya, mereka melihat pemandangan yang luar biasa. Pada saat ini, Lin Tian berbicara, hanya untuk melihatnya tersenyum kepada Raja Peri Pedang Hantu dan bertanya, apakah menurutmu serangan barusan itu kuat? Raja Peri Pisau Hantu ragu untuk melihat Lin Tian. Tidak mungkin. Anda, bagaimana tidak ada yang burn? Shitian mencibir, keterampilan tetua bukanlah bahwa Anda bandit bisa mengerti. Lucu, Peri, sesuatu yang tidak bisa ku mengerti. Sudah ku bilang, Raja Peri paling kuat di wilayah barat, apa yang tidak bisa dia lakukan, apalagi kamu? Itu tidak mungkin. Xian Wang paling kuat di wilayah barat, Yuanye, adalah seorang pria di rumah abadi bintang 7. Bagaimana mungkin dia tidak berbuat apa-apa? Raja Peri Pedang Hantu itu tidak percaya. Surga yang terbakar tersenyum dan berkata, jangan percaya padaku, tanyakan padanya. Surga yang terbakar mengacu pada biksu hantu, tetapi Raja Abadi Pedang Hantu bersenandung, aku tidak akan diambil olehmu. Selesai mengatakan, Raja Peri Pisau Hantu menyerang lagi, hasilnya sama, dan Raja Peri Pisau Hantu secara bertahap merasa tidak enak, segera menghilang. Apa? Takut? Itu membakar hari dunia dengan cara yang tidak berdaya, tetapi penghuni hantu menjelaskan, bandit ini, satu persatu sangat kuat, tetapi metode pelestarian hidup mereka lebih kuat. Katakan saja bahwa mereka memiliki kemampuan melarikan diri yang kuat, dan mereka masih hidup. Surga yang terbakar bercanda, tetapi penghuni hantu itu tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa tersenyum dan berkata, ayo pergi. Bakar suara rahmat surga, dan terus biarkan biksu hantu ini memimpin, tetapi Lin Tian tertawa dengan pisau itu. Saat ini, dalam kegelapan, Raja Peri Pedang Hantu keluar, tetapi ketika dia berpikir bahwa pedang itu diambil oleh Lin Tian, dia kesal dan memarahi, sialan, pedangku harus diambil kembali. Jadi hantu Peri Pedang King pergi mencari pembantu, tetapi orang-orang yang mengikuti Lin Tian dan yang lainnya dibutakan, terutama serigala kosong itu tampak bingung, bagaimana Raja Serigala Pedang Hantu ini bisa melarikan diri? Takut oleh pembakar keluarga? Beberapa berspekulasi, tetapi yang lain berkata, apakah anak itu terlalu sulit untuk dihadapi? Serigala kosong itu ragu, baru saja Raja Peri Pisau Hantu itu menyerang anak itu dengan gila-gilaan, tetapi bocah peri ini tidak punya apa-apa. Ya, itu luar biasa. Tidak, aku harus melihat lagi. Serigala kosong itu jelas tidak mau melanjutkan dan melihat apa yang terjadi. Orang lain secara alami ingin mengerti, jadi mereka bergegas untuk mengejar ketinggalan, dan Lin Tian dan yang lainnya berjalan selama setengah jam, tiba-tiba ada banyak orang di sekitar gunung. Orang-orang ini juga mengibarkan bendera besar, yang bertuliskan, bandit. Penghuni hantu itu malu dan berkata, itu adalah Raja Peri Pedang Hantu, yang menarik orang-orang dari camp bandit mereka. Camp bandit? Surga yang terbakar tidak mengerti, jadi dia tampak bingung, dan penghuni hantu itu berkata, di daerah Xian Wang, selain aliansi pertama Xian Wang, ini adalah camp bandit. Membakar senyum masam hari sedunia, ayolah, kemampuan tetua sudah cukup untuk menakut-nakuti mereka. Pada saat ini, Raja Peri Pedang Hantu muncul dari puncak satu sisi gunung, dan menatap Lin Tian dan berkata, Iwah, kamu ingin pergi dengan pedangku? Kamu benar-benar mengira aku pengganggu, bukan? Bab 1981. Lin Tianxi tidak takut, tetapi juga tersenyum satu sama lain. Apa? Ingin mendapatkannya kembali? Pisau hantu peri raja menatap jalan. Iya, adalah untuk mengambil kembali. Apa yang bisa Anda lakukan? Cobalah. Lin Tian menertawakan Raja Peri Pisau Hantu, dan Raja Peri Pisau Hantu berteriak kepada orang-orang di sekitarnya dengan marah. Semuanya, tunjukkan peri itu, serang aku sampai mati. Beberapa orang bingung. Tuhanku, dia adalah yang abadi. Apakah perlu melebih-lebihkan? Itu benar, tuanku. Dia abadi. Sihir apapun akan membunuhnya. Metode jiwa Raja Peri Pedang Hantu sendiri tidak dapat membahayakan Lin Tian, jadi dia menaruh harapannya pada orang lain. Jadi dia berkata kepada mereka, kurangi omong kosong, biarkan kamu membersihkan, bersihkan saja. Orang-orang ini, yang bukan roh abadi, dapat menggunakan metode abadi, jadi mereka harus melempar beberapa metode abadi sesuai dengan perintah Raja Abadi Pedang Hantu, dan membakar Shitian langsung memblokir metode abadi ini. Semua orang penasaran untuk melihat langit yang terbakar, dan kultivasi langit yang terbakar dilepaskan. Ratu 9 bintang menarik napas satu persatu. Beberapa orang juga mengeluh kepada Raja Peri Pedang Hantu. Dewasa, orang ini, Raja Peri Bintang 9, bagaimana cara menghadapinya? Apa yang kamu takutkan? Dia tidak memiliki tahta abadi. Dia adalah raja palsu yang abadi.
Tidak ada yang perlu ditakuti. Raja Peri Pedang Hantu mendorong jalan. Orang-orang meragukan, tetapi mereka didesak oleh Raja Pedang Hantu berkali-kali, dan mereka mulai, dan targetnya diubah menjadi surga yang terbakar itu. Tapi Huo Shitian mampu menahan serangan itu, jadi orang-orang ini menyerah setelah menyerang beberapa kali. Beberapa orang mengeluh, tuanku, orang ini terlalu sulit untuk dihadapi. Ya, Tuan, pikirkan cara lain. Ini membuat Raja Hantu Sabre mengendarai harimau. Lin Tian tersenyum padanya dan berkata, sepertinya orang-orang yang kamu bawa tidak begitu baik. Wah, jangan berpuas diri. Raja Peri Pedang Hantu tidak mau minum, dan kemudian memberitahu orang-orang di sekitarnya, Raja Peri itu tidak mudah dihadapi. Tetapi peri ini mudah dihadapi, jadi aku akan menaruh kabut nanti. Kamu buru-buru menyerang peri itu untukku, kamu tahu? Orang-orang harus menganggukkan kepala, dan Raja Peri Pedang Hantu mengeluarkan pil, menatap langit yang terbakar dan orang lain dan berkata, jikamu memaksaku. Selesai mengatakan, Raja Peri Pisau Hantu satu jilid, obat dan, berubah menjadi kabut putih dalam sekejap, menutupi Lin Tian dan sebagainya area. Para bandit saling memandang, sampai Hantu Peri Pedang meraung, mengapa kamu bodoh? Pergi. Kami harus bergegas ke dalam kabut, tetapi kami hanya mendengar jeritan dan jeritan. Melihat serigala kosong dan yang lainnya tidak jauh, mereka bertanya-tanya apa yang terjadi, sampai kabut berangsur-angsur menyebar, dan mereka melihat mayat di mana-mana di sekitar hutan. Beberapa mayat koma dan beberapa mati. Tetapi Raja Pedang Hantu, yang memiliki senyum aneh di wajahnya, berkata, sepertinya dia tidak bisa melakukannya. Ini terlalu air. Orang lain yang tidak bergegas turun adalah ketakutan dan mundur satu demi satu. Beberapa orang juga bertanya kepada Raja Peri Pedang Hantu, tuanku, siapa orang ini? Betapa mengerikan. Tidak juga. Mereka semua adalah Raja Abadi. Mereka tidak tahan dengan satu pukulan pun. Raja Peri Pedang Hantu ingin tahu apa yang baru saja terjadi, tetapi Lin Tian melihat dirinya sendiri, dan ketika Si Wei tiba di peri bintang 6, dia berkata sambil tersenyum, terima kasih telah membantuku. Bantu kamu? Apa maksudmu? Raja Peri Pisau Hantu itu mengira Lin Tian menertawakan dirinya sendiri, dan dia segera datang ke jalan napas. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Pada saat yang sama, dia terus merasakan kekuatan Xiange ke-6, Feng Xiange. Emas, kayu, air, api dan tanah, angin ke-6, yang mana yang ke-7? Lin Tian tiba-tiba mulai menantikannya. Setelah melihat Lin Tian dan mengabaikan dirinya sendiri, Raja berkata, tunggu, aku belum selesai denganmu. Dan aku? Mengapa Anda belum selesai? Lin Tian tersenyum pada Raja Peri Pedang Hantu, dan Raja Peri Pedang Hantu berkata, kamu, tunggu. Selesai mengatakan, sisi lain tergelincir lagi, dan itu membakar hari dunia dengan cara tertekan. Bagaimana selalu tergelincir? Tidak apa-apa. Biarkan dia pergi. Dia akan membawa lebih banyak orang yang lebih kuat kembali. Lin Tianxie tertawa, tetapi Huo Shitian itu penasaran. Tuan, apakah Anda sengaja membiarkannya pergi? Itu benar. Jika tidak, bintang hantu tidak akan dipraktikkan dengan orang lain. Ini sangat membosankan. Lin Tian tersenyum aneh, tetapi penghuni hantu itu tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Tian, jadi dia hanya bisa terlihat aneh. Membakar hari sedunia tetapi lihat untuk penghuni hantu tersenyum dengan cara, pergi, terus berangkat. Ketiganya terus pergi, dan serigala kosong itu bergegas membawa orang ke masa lalu, satu persatu untuk memeriksa mereka yang tidak sadarkan diri dan mati, dan menemukan bahwa jiwa abadi telah menjadi jiwa fana, yang mati, jiwa abadi tidak tinggal. Ini. Serigala kosong itu ingin tahu apa yang terjadi, tetapi itu hanya kabut, dia tidak melihat apa-apa. Apa yang bisa saya lakukan sekarang, Penatua Kong? Beberapa orang penasaran melihat serigala kosong, dan serigala kosong bermartabat, peri ini bukan peri sederhana. Pada saat ini, kita semua tahu bahwa ketika kita melihat tubuh para master ini, mereka senang bahwa mereka tidak menentang Lin Tian, atau mereka akan mati. Jadi seseorang berkata, untungnya, dia tidak melakukannya sebelumnya, atau saya khawatir kita melakukannya sekarang. Beberapa orang bahkan lebih takut untuk mengatakan, ayo pergi, itu terlalu menakutkan. Ya, ayo pergi. Kemudian satu persatu pergi, dan akhirnya hanya serigala kosong sendiri. Tetapi serigala kosong ingin mengerti, jadi dia terus mengikuti dalam kegelapan. Penghuni hantu di depan berkata kepada Lin Tian, tetua kosong masih mengikuti, tetapi yang lain telah pergi. Biarkan dia mengikuti. Saya pikir dia ingin tahu apa yang terjadi. Lin Tian tampak tersenyum, tetapi setelah berkat hantu itu, dia tidak berbicara, tetapi terus memimpin. Tapi Raja Peri Pedang Hantu tertekan untuk kembali ke gunung, dan di sini, ada banyak biksu di sini yang berparit. Raja Peri Pedang Hantu melewati kerumunan dan buru-buru terbang ke sebuah gua. Adapun orang-orang terdekat, mereka bertanya-tanya mengapa Raja Peri Pedang Hantu begitu khawatir hari ini. Adapun Raja Abadi Pedang Hantu, ketika dia bergegas ke sebuah gua, dia melihat beberapa orang tua duduk di dalam gua. Mereka adalah para tetua kembandit dan para pemimpin. Begitu Raja Peri Pedang Hantu datang, dia segera melapor kepada pria pirang yang didistribusikan oleh kelompok, tidak baik untuk bertanggung jawab. Ketika mereka mendengar ini, mereka membuka mata dan menatap Raja Peri Pedang Hantu, dan pria pirang itu juga ragu. Apa yang terjadi?
Itu membuatmu sangat gugup. Raja Peri Pisau Hantu menjelaskan masalah ini sekali. Tetapi akibatnya, tidak ada yang mempercayainya, dan bahkan pria pirang itu mulai menghadapi. Raja Peri Pisau Hantu, kamu adalah salah satu dari 2 ahli teratas kami. Tapi sekarang kamu berbaring di depanku? Aku tidak berbohong. Raja berjanji, tetapi pria pirang itu berkata, ya apakah menurutmu Peri memiliki kemampuan yang begitu hebat? Saya. Raja Peri Pisau Hantu tidak tahu bagaimana menjelaskannya, jadi dia malu. Dan pria pirang itu bersenandung, introspeksi yang baik. Tapi Raja Abadi Pedang Hantu berkata dengan mendesak, percayalah padaku sekali. Percaya padamu sekali. Apakah menurutmu aku bodoh? Pria pirang itu bertanya, dan Peri Pisau Hantu menggigit giginya. Selama kamu berjanji padaku sekali, aku akan membuktikan kepadamu bahwa bocah itu tidak sederhana. Bab 1982. Pria itu ragu-ragu dan bertanya, bagaimana Anda membuktikannya? Kamu membiarkan aku mengambil binatang hantu dari camp kita dan membiarkannya melihat apakah itu bisa menyelesaikan bocah itu. Dan kamu juga dapat melihat kemampuan bocah itu melaluinya. Kata Raja Peri Pedang Hantu. Pria pirang itu ragu-ragu dan bertanya, aku akan membiarkan binatang itu mengikutimu. Raja Peri Pisau Hantu sangat senang, dan pria pirang itu melambaikan tangannya saat ini. Seekor serigala, hantu, dan binatang buas berdiri di depan Raja Peri Pisau Hantu dengan nyala api hitam. 3 serigala, pergi dan lihat yang abadi katanya. Apa yang bisa dia lakukan? Kata si pirang. Binatang hantu itu ramah, dan Raja Peri Pedang Hantu segera membawa binatang hantu itu pergi. Adapun pria pirang itu, dia tidak menganggapnya serius, tetapi memejamkan mata dan terus berlatih. Raja Peri Pedang Hantu mengambil binatang hantu itu, dan pergi mencari Lintian. Sekitar setengah hari kemudian, Raja Peri Pisau Hantu menemukan Lintian dan yang lainnya terbang di jalan pegunungan. Lihat, ini di sini. Raja Peri Pisau Hantu untuk binatang hantu itu dengan cara yang bersemangat. Tetapi binatang hantu itu melirik orang-orang itu untuk bertanya, 2 Raja Peri, 1 Peri. Peri itu tidak mudah untuk dihadapi. Kamu harus berhati-hati. Raja Peri Pisau Hantu mengingatkan jalan. Hantu dan binatang meragukan, makhluk surgawi? Apa yang bisa saya lakukan? Pergi dan lihat saja. Tujuan utama dari Raja Peri Pedang Hantu adalah untuk membiarkan binatang hantu melihat kengerian Lintian, jadi dia mendorong binatang hantu itu untuk pergi. Binatang hantu itu tidak peduli, tetapi juga angkuh terbang di depan Lintian dan yang lainnya. Surga yang terbakar melihat bahwa itu adalah Ratu Peri Pedang Hantu dan tertawa. Ini kamu lagi. Kali ini, aku membawa binatang hantu bersamaku. Aku akan mengajarimu banyak hal. Peri Pedang Hantu berkata dengan senyum aneh. Binatang hantu? Rubah dunia yang terbakar itu curiga menatap serigala dengan 3 kepala, dan semuanya memancarkan api hitam, dan tubuhnya juga menjulang, terlihat tidak sederhana. Ini adalah binatang hantu mereka. Dikatakan bahwa itu sangat kuat, dan bisa menelan roh Raja Peri. Menelan jiwa abadi. Sangat kuat? Ada beberapa kecelakaan di surga yang terbakar itu, dan Raja Peri Pedang Hantu tertawa. Iya, itu untuk menelan roh Raja Peri, jadi kamu harus berhati-hati, jangan menimpamu saat berikutnya, dan kemudian menelan rohmu. Bakar Shitian untuk menarik napas, lalu berjaga-jaga, dan Raja Peri Pedang Hantu melihat hantu itu dan memberikannya kepada Anda. Kecil. Binatang hantu ini, dalam sekejap mata, tiba di depan ketiga orang itu. Huo Shitian langsung maju dan meninjunya. Tapi serigala, seperti hantu, menghindar dan berbalik ke Huo Shitian. Itu adalah kejutan besar untuk membakar dunia, dan penghuni hantu itu juga jelek, tetapi saat ini Lintian bertarung dengan kehancuran virtual. Binatang hantu itu sama sekali tidak menyangka makhluk surgawi memiliki serangan yang begitu kuat, jadi ketika dia meraih tangan ini, dia berteriak di tempat dan dengan cepat kembali ke pedang hantu abadi. Melihat tiaki kekurangan binatang hantu, Raja Peri Pedang Hantu segera bertanya, apakah dia mengerikan? Dia, metode jiwanya, mengapa begitu kuat? Binatang hantu itu tidak mengerti pertanyaan itu, dan Raja Peri Pedang Hantu juga tertekan, sebaiknya kamu bergegas memberitahu bos besar tentang situasi di sini. Binatang hantu itu tidak mau mencoba lagi, jadi dia menatap Lintian kali ini. Bagaimanapun juga, dia adalah yang abadi. Aku hanya tidak membiarkan dia menyentuhku. Kamu ingin mencoba? Raja Peri Pedang Hantu sedikit terkejut, dan binatang hantu itu secara alami ingin mencoba lagi, jadi dia melompat dan berlari ke punggung Lintian. Adapun binatang hantu itu, dia menjadi bersemangat dan berkata, makanmu. Hanya ketika binatang hantu itu mengalir ke dalam tubuh langit hutan, dan Raja Peri Pedang Hantu segera bersuka cita. Iwah, kamu sudah selesai. Begitu masuk ke tubuhmu, kamu bisa menelan jiwa abadimu secara langsung. Mendengar ini, Huo Shitian buru-buru menatap Lintian dan berkata, apakah kamu baik-baik saja, senior? Penghuni hantu itu juga khawatir. Apa kabar, tuanku? Tapi Raja Peri Pedang Hantu berkata sambil tersenyum, jangan berteriak, itu tidak berguna. Sekarang dia mungkin akan segera makan. Lintian berada di ruang sadar saat ini, melihat binatang hantu itu dan tertawa dan berkata, kamu bilang, apa yang kamu lakukan untuk mati ketika kamu tidak ada hubungannya? Untuk mati? Kamu pikir kamu peri kecil, aku akan takut padamu?
Pihak lain sama sekali tidak takut pada Lin Tian Xianhun, dan yang satu cepat dan siap untuk menerkam. Tapi jiwa Lin Tian sangat kuat. Bahkan jika binatang hantu bertemu Lin Tian, ia tidak bisa memakan Lin Tian sama sekali. Apa? Tidak bisa makan? Ketika Lin Tian melihat bahwa dia telah bertabrakan dengan jiwanya, dia bercanda. Binatang hantu ini tertekan, tidak mungkin, jiwa abadimu, mengapa begitu kuat? Bukannya aku kuat, itu kamu terlalu lemah. Lin Tian menatap binatang hantu itu, dan binatang hantu itu segera mundur dari Lin Tian. Lin Tian berkata sambil tersenyum, giliranku. Hanya lihat di mana-mana adalah pusaran kepunahan virtual, dan binatang hantu itu segera takut, berbalik, ingin melarikan diri dari ruang kesadaran ini. Tapi tidak peduli bagaimana binatang itu terbang, ia tidak bisa keluar. Ini seperti terjebak di istana besar. Ini membuat binatang hantu itu takut. Dia dengan cepat memberikan apa yang dilihatnya kepada pemimpin kamp bandit. Saat pemimpin sedang berlatih, dia merasakan berita itu dan segera merasakannya. Ketika Tuan Besar melihat pertemuan binatang hantu itu, wajahnya berubah. Makhluk surgawi, bagaimana dia bisa memiliki jiwa yang begitu kuat? Yang lain tidak tahu apa yang terjadi pada bos besar, jadi mereka saling memandang satu persatu sampai bos besar bangkit dan berkata, pergi, biarkan aku pergi." Orang-orang tua itu tidak mengerti, tetapi mereka masih mengikutinya. Saat ini, binatang hantu di benda langit hutan terluka parah oleh pemusnahan virtual dan masih sekarat. Lin Tianzi kembali ke kenyataan, menatap pedang hantu abadi Wang Xiao dan berkata, binatang tuan rumah yang Anda bawa terlalu lemah." Pemadatan senyum Raja Peri Pisau Hantu, terlalu lemah. Bukankah? Ketika Lin Tian selesai berbicara, dia melepaskan binatang hantu itu, tetapi dia berbaring di depan Lin Tian dan sekarat, seolah-olah dia akan mati kapan saja. Penghuni hantu Huo Shitian dan Minggui langsung lega, tetapi Raja Peri Pedang Hantu itu bodoh. Tidak, itu tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa membuatnya seperti ini? Atau apakah kamu mencoba? Lin Tian menertawakan Raja Peri Pedang Hantu, dan Raja Peri Pedang Hantu segera mundur ke satu sisi dan berkata, "Iwah, jangan berpuas diri, kami yang bertanggung jawab, kami akan membawa seseorang untuk membersihkanmu." "Benarkah? Kalau begitu saya akan menunggu. Sebaiknya saya membawa lebih banyak, atau itu akan membosankan." Lin Tian berkata kepada Peri Pedang Hantu. Raja Peri Pedang Hantu sangat marah sehingga dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi dia menonton dari jarak jauh. Adegan ini secara alami dilihat oleh serigala kosong. Peri ini telah memecahkan ketiga serigala di kamp bandit. Serigala kosong itu tidak bisa mempercayainya. Adapun ketiga serigala, berbaring di sana menatap Lin Tian dengan ngeri. Lin Tian menatapnya dan tertawa. "Kamu, tidak ada gunanya menyimpannya." Ketiga serigala itu bingung, dan Lin Tian mencoba memurnikan binatang hantu, yang juga layak, jadi Lin Tian sangat senang. Sampai ketiga serigala menemukan bahwa kultivasi mereka terbelakang, mereka berteriak, tetapi itu tidak berguna. Lin Tian sama sekali tidak nyaman. Tapi Raja Peri Pedang Hantu itu ketakutan. Bab 1983. Setelah beberapa saat, binatang hantu itu benar-benar kehilangan kesadaran, dan kemudian pingsan dalam keadaan koma. Lin Tian menatap Raja Abadi Pedang Hantu dan tersenyum, "Dikembalikan padamu." Dengan itu, Lin Tian meminta biksu hantu untuk terus memimpin, sementara Huo Shitian berkata dengan bangga, Tuan, apakah orang-orang ini masih akan datang?" "Ya, pemilik binatang hantu ini, kupikir itu sedang dalam perjalanan." Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan Huo Shitian berkata dengan penuh semangat, "Jika saya memiliki tahta abadi, saya hanya akan membersihkannya." Lin Tian tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Adapun serigala kosong, dia memutar dan terus mengikuti mereka. Tapi Raja Peri Pedang Hantu menatap binatang hantu yang tidak sadarkan diri itu dan menghela nafas, beristirahatlah dengan tenang. Sekitar seperempat jam kemudian, sekelompok orang mengudara, dan yang pertama adalah si Pirang, dan dia berkata dengan serius, menyingkir." Raja Peri Pisau Hantu kembali ke satu sisi, dan dengan hormat cara, "Bos besar." Si Pirang tua melompat dan mendatangi binatang hantu itu. Melihat betapa menyedihkannya itu, dia tampak jelek dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan membalaskan dendamu." Kemudian si Pirang tua menyimpannya, dan menatap Raja Peri Pedang Hantu, "Pimpin jalan." "Iya." Raja Peri Pedang Hantu sangat senang. Cepat memimpin jalan dan menemukan jejak Lin Tian. Keesokan harinya, Lin Tian dan orang lain datang ke tepi tebing, sedangkan bagian depannya adalah lautan api, yang terlihat sangat rumit. Ini adalah area terlarang. "Saya merasakan darah di tubuh saya," kata biksu. Hantu Lin Tian juga menemukan bahwa tempat ini memiliki gas hantu yang kuat, dan nyala api ini juga cocok untuk memperkuat jiwa, tetapi bukan jiwa umum. Hanya jiwa abadi khusus yang dapat melakukannya, seperti membakar langit, sementara jiwa abadi lainnya kemungkinan besar akan terluka parah di masa lalu. Tapi Lin Tian tidak takut. Dia punya cara untuk mengisolasi api. Jadi ketika dia akan masuk dan mencari tahu bagaimana api datang, sekelompok orang datang di belakangnya. "Wah, apakah tidak ada cara untuk melarikan diri?" Raja Peri Pisau Hantu berpuas diri, dan Lin Tian tersenyum, melarikan diri? Bukankah? Berlari ke tempat seperti itu bukan untuk melarikan diri. Untuk apa itu? Raja Peri Pisau Hantu itu menyindir suatu cara.
Lin Tian tidak bisa menahan senyum, tetapi Shitian yang terbakar itu membenci. "Ih bodoh, kami di sini karena saya adalah pewaris keluarga yang terbakar. Aku membutuhkan tempat ini untuk membuat jiwaku yang abadi lebih kuat." "Pewaris? Membakar rumah?" Peri pisau hantu mengerutkan kening, dan si pirang berkata dengan dingin, "Jika kamu adalah pewaris dari keluarga yang terbakar." "Ya, ada pertanyaan?" Orang tua berambut pirang tidak percaya. Dia menggunakan metode abadi emas untuk bertarung. Tetapi ketika metode abadi menghantam langit yang terbakar, itu tidak berpengaruh padanya. Semua orang terkejut, dan lelaki tua berambut emas itu memancarkan cahaya aneh. Seperti yang diharapkan, dia adalah pewaris keluarga yang terbakar. "Sekarang kamu tahu aku baik-baik saja. Bakar hari sedunia dengan cara berpuas diri." Belo orang tua Ende berkata dengan dingin, meskipun kamu adalah pewarisnya, kamu belum mengintegrasikan tubuh dan roh. Jadi selama kamu terjebak dan tidak mengizinkanmu masuk, kamu tidak dapat membuat roh kuat, tidak dapat berintegrasi, dan tentu saja tidak ada apa-apa." Surga yang terbakar mendengar ini, tetapi dia tidak bisa tertawa atau menangis. "Jika kamu mencoba menjebakku dan membuatku lebih kuat?" "Iya," si pirang tua berkata, dan memerintahkan kepada orang-orang di sekitarnya, "Jika kamu menatap rumah yang terbakar, dan ada raja peri lain, peri ini akan diberikan kepadaku." "Iya." Setelah pembagian kerja, orang-orang itu segera mengunci tujuan mereka sendiri, sementara si pirang menatap Lin Tian. "Iwah, aku akan melihat seberapa kuatmu." Lin Tian menatap si pirang dan berkata sambil tersenyum, "Jika kamu tidak takut berakhir sengsara seperti binatang hantumu." "Wah, sebagai pemimpin gem bandit, aku tidak selemah yang kamu pikirkan." Pihak lain selesai mengatakan, tahta peri bintang 8 terbuka. Pada saat yang sama, momentumnya sangat kuat, dan Lin Tianyin menghela nafas, tidak jauh lebih buruk dari perburuan Yuan itu. "Apakah kamu takut, nak?" Si pirang tua menatap, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, kita akan bicara nanti." Orang-orang penasaran tentang apa yang akan dilakukan Lin Tian, tetapi Lin Tian berkata kepada surga yang terbakar, "Silakan, mereka tidak berani masuk." "Tapi kamu, jangan khawatir, aku akan masuk nanti." Lin Tian selesai, suara surga yang terbakar berbalik dan terbang ke lubang api. Mereka tidak menyangka bahwa Huo Shitian akan memilih untuk melarikan diri, tetapi Lin Tian memandang biksu hantu itu dan berkata, "Jika kamu pergi kepadaku dulu." "Ya, tuanku." Penghuni hantu tidak berani tidak patuh, dan Lin Tian menyingkirkannya, dan kemudian menatap lelaki tua pirang itu dan berkata, Oke, hanya aku." "Wah, kamu akan melawan kita semua sendirian? Anda terlalu berani." "Lin," Tian berkata sambil tersenyum, berani? Aku berani memasuki nyala api?" Ketika mereka selesai berbicara, mereka terkejut melihat Lin Tian berjalan ke dalam api, tetapi api di sekitarnya tidak melahapnya. Sebaliknya, mereka bisa melihat Lin Tian melayang di sana, menertawakan mereka. Orang tua berambut pirang terlihat jelek, tetapi Raja Peri Pedang Hantu berkata dengan mendesak, "Bertanggung jawab atas keluarga, apa yang bisa saya lakukan sekarang?" Semua orang di ruangan itu tampak aneh. Jelas, mereka tidak mengharapkan hasil seperti itu. Lin Tian menertawakan orang-orang yang tak berdaya ini. "Apakah kamu tidak akan menangkapku? Bagaimana Anda bisa memberi saya saran?" Si pirang berkata dengan dingin, "Wah, apakah kamu punya senjata ajaib melawan api?" "Tidak, tapi aku tahu bagaimana mengendalikan api di sekitarku." Lin Tian tersenyum, dan si pirang bersenandung, jangan berpuas diri. Jangan bilang. Saya sedikit bangga." Lin Tian sengaja merangsang mereka, dan si pirang menyeringai marah, serang dia untukku." "Iya." Orang-orang ini segera menyerang dari udara, tetapi Lin Tian dapat bergerak bebas di sana, sehingga serangan orang-orang ini tidak dapat menyentuhnya sama sekali. Tidak hanya itu, Lin Tian juga mengelak dan tertawa, sekelompok sampah, bahkan aku tidak bisa menyentuhnya." "Anda." Orang tua pirang itu sangat marah sehingga dia menggigit giginya, sementara yang lain juga memarahi satu persatu. "Raja Pedang Hantu dan Peri Meraung, keluarlah dengan kemampuanmu. Jangan khawatir. Sampai jumpa setelah aku selesai belajar di sini." Lin Tian selesai, tersenyum aneh, berbalik dan menghilang di sana. Raja Peri Pisau Hantu dengan marah memarahi, brengsek. Si pirang bahkan lebih enggan saat ini, beri aku istirahat di sini, begitu dia keluar, turunkan dia untukku." "Iya." Bisakah Raja Peri Pisau Hantu tertekan? Besar bertanggung jawab atas sebuah keluarga, kalau dia tidak keluar sepanjang waktu? Si pirang langsung terdiam, tetapi dia berkata, mari kita lihat selama beberapa hari. Yaitu. Tapi si pirang tua tidak mau, tetapi duduk di sana sambil berpikir, dan akhirnya menatap Raja Peri Pisau Hantu. Pergi, undang maniak api itu." "Dia? Saya tidak berpikir Anda bisa menggerakkan karakter itu." Raja Peri Pisau Hantu malu, dan lelaki tua pirang menatap jalan, dikatakan saya memiliki masalah mendesak, harga dia buka dengan santai. Ketika Anda bertanggung jawab, dia selalu singa. Jika Anda tahu bahwa Anda sedang mencari bantuannya, diperkirakan biayanya setidaknya beberapa miliar yuan. Selama dia bisa masuk ke dalam api ini dan menangkap atau memaksa anak itu keluar, miliaran, apa itu? Pria tua berambut pirang itu bersenandung.
Bab 1984. Ketika Raja Peri Pedang Hantu mendengar ini, dia terkejut dan bertanya, "Jika kamu benar-benar memutuskan untuk bertanggung jawab?" "Ya, silakan. Biarkan dia datang dengan cepat. Jangan biarkan bocah itu melarikan diri." "Iya." Raja Peri Pedang Hantu segera pergi, dan si pirang tua bersenandung, "Ya, aku tidak percaya aku tidak bisa membawamu." Sekarang di dalam api, Lin Tian telah menggunakan api untuk memisahkan dirinya. Dia dapat sepenuhnya mengabaikan api di sekitarnya, dan melihat ke langit yang terbakar dan tersenyum dan berkata, "Bagaimana dengan itu? Apakah rasanya berbeda? Jiwaku yang abadi, tumbuh sangat cepat," kata Huo Shitian dengan penuh semangat. Lin Tian mengerti dan tersenyum. "Pergi, lihat sekeliling sini." "Iya." Hanya dua orang yang mulai bermain di sini, dan apinya kuat di beberapa tempat dan lemah di beberapa tempat. Tetapi di tempat yang kuat, surga yang terbakar merasa bahwa jiwa abadinya tumbuh lebih kuat. Di tempat yang lemah, jiwa abadi tidak bangkit begitu cepat. Jadi Huo Shitian berkata kepada Lin Tian, "Tuan, saya merasa aneh." "Oh, apa triknya?" "Artinya, beberapa tempat bisa naik dengan cepat, beberapa tempat bisa naik perlahan." Setelah mendengar ini, Lin Tian berkata dengan jelas satu persatu, "Mari kita temukan tempat di mana apinya kuat." "Iya." Sekitar setengah hari kemudian, mereka berdiri di puncak gunung, dan langit yang terbakar menjelaskan, "Ini yang terkuat. Kalau begitu kamu bisa berlatih di sini. Aku akan melihat-lihat." "Ya, Pak." Setelah membakar Shitian selesai, dia duduk dan Lin Tian mulai berjalan di dalam api. "Apa asal-usul api ini?" Lin Tian bingung, lalu jatuh ke tanah, melihat api yang dipancarkan tanah ini, dan belajar dengan percaya diri. Apa selanjutnya? Lin Tian penasaran, dan kemudian mencoba melarikan diri, tetapi menemukan bahwa tanahnya sangat keras dan tidak bisa dipatahkan sama sekali. Tanahnya sangat keras. Lin Tian tidak punya pilihan selain tersenyum dan mulai mencari celah di sana-sini untuk melihat apakah dia bisa memasuki bawah tanah dari celah-celah. Sekarang di luar api, Raja Peri Pedang Hantu membawa seorang pria dengan kulit merah dan nyala api. Bertanggung jawab, ini dia. Raja Peri Pisau Hantu berkata kepada si pirang, dan si pirang menatapnya dan berkata, "Selama kamu membawa orang kembali, aku akan memberimu uang." "Orang macam apa? Butuh saya untuk menangkapnya?" Pria itu ragu, dan si pirang menunjuk ke nyala api di depannya. "Dikatakan bahwa kamu bisa berjalan di dalam api ini selama setengah hari." "Ini?" "Ya, tetapi kekuatanku di dalamnya akan melemah." Pria itu menjelaskan, dan si pirang berkata dengan dingin, "Jika kamu mengambil keajaiban ruang, ayo masuk. Kamu hanya memaksanya ke dalam keajaiban ruang angkasa, dan bertarung dengan kami. Itu saja." Pria itu merasa aneh, dan si pirang berkata, "Itu satu-satunya cara." Pria itu setuju, "Iya, itu mudah. Kalau begitu bersiaplah," kata si pirang, dan pria itu segera mengeluarkan senjata ajaib ruang angkasa dan memasukkan semua orang ke dalam. Momen berikutnya, orang berkulit merah ke dalam nyala api, ke area nyala api. Dalam senjata ajaib luar angkasa, Raja Pedang Hantu bertanya, "Bos besar, ruang ini tidak stabil?" "Seharusnya baik-baik saja." Bos besar juga sedikit khawatir, dan Raja Peri Pisau Hantu berkata dengan muram, "Jika kita ingin menangkap anak itu dan memasukkan diri kita sendiri, itu akan menjadi kerugian besar." Si pirang melotot, Apa?" "Kaget." "Saya tidak takut, tetapi saya akan membawanya keluar. Akibatnya, sekarang kita juga berada di area api, dan ada faktor yang tidak terkendali di ruang orang lain." "Jangan khawatir. Saya telah bekerja dengan orang gila itu beberapa kali. Dia tidak akan menyakiti kita," kata si pirang dengan percaya diri. Raja Abadi Pedang Hantu mengangguk, "Itu bagus." Si pirang menunggu dalam diam, dan orang gila itu berjalan cepat melalui api. Saat ini, Lin Tian berada di luar lubang kecil dan menatap lubang itu. "Di sini, ada lubang?" Ini benar-benar godaan bagi Lin Tian, jadi Lin Tian mulai bersiap untuk memasuki lubang kecil ini. Tanpa diduga, sebuah napas datang, dan tiba-tiba seorang pria jatuh di belakangnya, dan Lin Tian berbalik dan melihat seorang pria merah dengan tatapan bingung. "Kaulah yang masuk ke camp bandit." "Apa? Apakah Anda juga dari camp bandit?" Lin Tian sangat aneh, tetapi pihak lain menggelengkan kepalanya. "Tidak, akulah yang mengambil tugas itu." "Ambil tugasnya?" "Ya, masuk." Pria itu membuka tangannya, dan pusaran muncul, dan Lin Tian terhirup. Ketika Lin Tian muncul kembali, dia berdiri di sebuah ruang, dan semua bandit ada di depannya. Raja Peri Pisau Hantu dan orang lain sangat senang, dan orang gila itu muncul, dan berkata kepada si pirang, "Tugasmu, aku telah menyelesaikannya. Baiklah, aku akan memberimu uangnya nanti." Orang tua pirang itu berkata dengan penuh semangat, sementara Raja Peri Pedang Hantu menatap Lin Tian, "Iwah, di sini, kamu tidak punya tempat untuk melarikan diri?" Lin Tian melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, "Senjata ajaib, hanya ingin menjebakku? Kamu pasti terlalu meremehkanku." Si pirang tua mencibir,
Iwah, apakah menurutmu kamu bisa keluar? Lihat, aku tidak tahu. Lintian selesai, belokan, dan kemudian lompatan, itu menghilang. Ketika mereka tersesat, bahkan orang gila itu berpikir tidak mungkin untuk mengatakan, bagaimana bisa? Orang gila, ini ruangmu. Mengapa dia hilang? Si pirang berkata dengan tergesa-gesa, dan orang gila itu berkata, coba aku lihat. Ketika mania api muncul kembali, dia sudah keluar, dan Lintian berdiri di lubang dan tersenyum padanya. Kamu tidak benar-benar berpikir aku begitu mudah menangkapnya, kan? Orang gila itu bertanya-tanya, senjata ajaibku, bagaimana kamu bisa keluar? Kendalimu atas senjata ajaibmu terlalu rendah, dan kendaliku mungkin lebih tinggi darimu. Lintian tertawa. Orang gila itu tidak percaya. Senjata ajaib saya telah disempurnakan selama ribuan tahun dan telah terkendali. Lintian berkata sambil tersenyum, kamu telah refining selama ribuan tahun, tapi aku bisa mengendalikan sihir. Kentut. Orang gila itu mengira Lintian hanya berbicara tentang mimpi. Lintian tidak ingin berbicara dengannya. Dia hanya tertawa dan berkata, apakah kamu ingin melakukannya? Jika kamu bisa melarikan diri, aku akan menyakitimu. Mania api bersenandung, dan Lintian tertawa, menyakitiku? Apakah Anda memiliki keterampilan? Lintian tidak berbicara, tetapi mania api itu mulai. Sekelompok api bergegas ke Lintian. Saya pikir Lintian hanyalah makhluk abadi dan bisa terluka dengan mudah. Hanya saja ketika dia menyerang kelompok ini dan menyentuh api, itu tidak berhasil sama sekali. Ini membuat orang gila itu menatap, bagaimana ini mungkin? Sepertinya kamu tidak bisa menyakitiku jika aku menyerangmu. Lintian mencibir, tetapi mania api itu tidak mau, dan terus memainkan beberapa telapak tangan. Hasilnya sama, Lintian masih bukan apa-apa. Ini bisa membuat orang gila itu cemas, tetapi juga dipaksa untuk bertanya, Iwah, katakanlah. Cara apa yang Anda gunakan? Bab 1985. Lintian memandang rekannya yang marah dan hanya tersenyum, jika kamu bisa mengalahkanku, aku akan memberitahumu. Kamu hanya peri. Saya gila. Aku khawatir aku tidak akan membunuhmu. Kata orang gila itu, menyalakan api di sekitarnya. Api mulai melengkung, kemudian berubah menjadi bola api dan mengelilingi hutan. Wah, aku akan memberimu kesempatan lagi. Jika kamu tidak mengatakannya, kamu tidak akan mendapatkan kesempatan lagi. Orang gila itu mengancam. Tapi Lintian tertawa dan menatapnya dan berkata, ayo, aku akan melanjutkan. Bagus. Mati saja kau. Sisi lain meraung, dan kemudian bola api yang tak terhitung jumlahnya, jibang-bang, menghantam Lintian. Lintian berdiri di sana dan membiarkan pihak lain menyerangnya. Dia berkata sambil tersenyum, sepertinya seranganmu seperti ini. Anda. Sisi lain sudah linglung, dan Lintian menertawakannya. Apakah tidak mungkin? Wah, sudah kubilang, aku punya banyak cara untuk menghadapimu. Orang gila itu berkata dengan percaya diri. Tapi Lintian tersenyum padanya. Apakah itu? Kemudian ambil semua seranganmu dan biarkan aku melihat. Aku akan melihat apa lagi yang kamu miliki. Orang. Gila itu memarahi dalam hatinya. Bagaimana makhluk surgawi ini bisa begitu sulit untuk dihadapi? Melihat orang gila itu, Lintian berkata sambil tersenyum, jika kamu tidak melakukannya lagi, aku akan melakukannya. Lucu, aku Raja Peri. Bisakah kamu menyakitiku? Orang gila itu tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk saat ini. Tetapi mendengar kata-kata Lintian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersedak. Lintian tersenyum dan berkata, kamu baru saja menggunakan gerakan, mengumpulkan api, kan? Iya. Pengumpulan api. Mania api tidak menyangka Lintian akan mengenalinya. Dan Lintian berkata sambil tersenyum, jikalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu apa pengumpulan api yang sebenarnya. Mania api yang mendengar itu berkata, apakah menurutmu semua orang bisa mengumpulkan api? Lihat, kamu akan melihat. Ketika Lintian selesai, api mulai berkumpul di sekelilingnya, dan kemudian menjadi bola api. Tidak mungkin, mengerutkan kening orang. Gila Lintian tertawa, lihat. Lihat bola api itu, dari ukuran kepalan tangan, terus tumbuh, dan cara demensia orang gila. Saya berlatih selama puluhan ribu tahun, hanya satu mulut baskom besar, Anda ini. Lintian Xie tersenyum, sekarang hanya ada satu kepala sumur, tapi nanti akan lebih besar. Mania api itu bodoh, karena kepala sumurnya besar, itu mengerikan. Tapi Lintian tidak berhenti. Mania api secara bertahap merasa bahwa Lintian tidak sederhana. Sampai beberapa saat kemudian, ketika bola api di kepala Lintian telah menjadi bukit kecil, orang gila itu tergagap, kamu. Bagaimana kalau mencoba kekuatan ini? Lintian berkata sambil tersenyum, dan orang gila itu berkata dengan takut-takut, Iwah, kamu bisa berkumpul bersama, dan kamu tidak boleh menyerang orang. Oh,
Maksudmu aku tidak bisa menyerangmu? Semakin besar bola api, semakin sulit untuk dikendalikan, dan semakin rendah akurasinya. Terlebih lagi, saya seorang Raja Peri, dan saya bisa menghindarinya dengan cepat. Lin. Tian berkata sambil tersenyum, ya ada dua karakteristik utama pengumpulan api. Salah satunya adalah dapat mengumpulkan kekuatan api yang kuat di dekatnya, dan yang lainnya adalah itu dapat mengunci orang untuk menyerang. Sekarang kamu memberitahuku bahwa kamu tidak bisa menyerangmu. Itu tergantung pada apakah Anda memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Orang gila itu tidak memiliki jalan napas bawah, dan Lin Tian tertawa, "Lihat." Setelah itu, Lin Tian melemparkan bola api dari tangannya, dan kemudian jiwa yang kuat mengendalikan bola api dan membidik orang gila itu. Orang gila itu bergerak untuk menghindari serangan Lin Tian, tetapi bola api mengejarnya, membuatnya tidak ada tempat untuk menghindar. Akhirnya, jebum, orang gila itu terkena bola api, lalu terbakar di sekujur tubuh, dan jatuh ke satu sisi, menatap langit dan berkata, "Sialan." Lin Tian mendatanginya dan berkata sambil tersenyum, Mengapa? Itu tidak akan berhasil." Mania api itu ketakutan menjadi api dan menghilang dari langit. Lin Tian tersenyum dan berkata, ini menarik. Bahkan keterampilan melarikan diri dari api semacam ini ada. Namun, Lin Tian tidak repot-repot memperhatikannya, tetapi terus belajar di dalam gua. Namun, saat ini, orang gila itu muncul di satu tempat dan memasuki senjata sihir luar angkasanya sendiri. Dalam senjata ajaib ini, si pirang tua melihat orang gila itu kembali dan bertanya, bagaimana dengan itu? Apakah Anda menangkap anak itu? Raja Peri Pisau Hantu juga memandang mania api dan ingin tahu bagaimana situasinya. Tetapi mania api itu memandang kedua orang itu dan berkata, orang ini tidak mudah untuk dihadapi. Tidak mudah dihadapi? Si pirang tidak tahu apa artinya, dan orang gila itu berkata, aku tidak akan melakukan tugas ini. Aku pergi. Apa? Si pirang segera kesal, dan orang gila itu berkata, aku tidak bisa menghadapinya. Apa yang terjadi? Tanya. Si pirang orang gila itu tidak menjelaskan, tetapi berkata, tidak, aku akan membawamu keluar dulu. Setelah itu, orang gila itu pergi, dan kemudian pergi dengan keajaiban ruang, dan jalan napas pirang, brengsek. Raja Peri Pisau Hantu tidak mengerti untuk bertanya, bos besar, orang gila api ini, apa artinya? Siapa tahu? Si pirang tidak mengerti, sampai setelah beberapa saat, orang gila itu membiarkan mereka keluar dan keluar dari zona api. Tapi orang gila itu tidak pergi, tetapi sembuh di suatu tempat. Adapun si pirang tua, dia ragu, apa maksudmu? Dia bisa mengumpulkan keterampilan api, jadi tidak cocok untuk bertarung dengannya di dalamnya, jadi aku ingin berkultivasi di sini. Jika dia keluar, saya akan mencoba menghadapinya. Jelas orang gila itu. Setelah mendengar ini, si pirang tua ragu, kamu terluka olehnya? Omong kosong. Mania api itu tertekan, dan Raja Peri Pisau Hantu bertanya-tanya, bagaimana dia bisa mengumpulkan api? Aku ingin tahu lebih banyak darimu. Pirang tua itu tampak jelek. Kalau begitu, jika dia tidak keluar dan tetap di dalam sepanjang waktu, kita tidak bisa membantunya. Raja Peri Pisau Hantu di hati tidak bahagia, masih berkata, besar bertanggung jawab atas sebuah keluarga, tidak punya cara lain? Bahkan orang gila itu tidak bisa memaksanya keluar atau masuk ke dalam senjata ajaib luar angkasa. Apa yang bisa kita lakukan? Si pirang tidak berdaya. Raja Peri Pisau Hantu tertekan sampai ke bawah, tetapi mania api menyarankan, aku keberatan, buat barisan di sekitar sini. Begitu dia keluar, dia akan memasuki susunan, dan kemudian dia akan merawatnya dengan baik. Si pirang tua tahu bahwa saat ini, itu satu-satunya cara untuk melakukannya, jadi dia meminta orang-orang untuk mengatur susunan. Selain itu, tidak ada sudut mati di sekitar sini. Ketika Lin Tian masuk, dia akan tersedot ke dalam susunan. Tapi Raja Peri Pedang Hantu bertanya-tanya, ini, hantu dan peri macam apa, butuh banyak usaha. Tidak hanya Raja Peri Pedang Hantu, serigala kosong di dekatnya melihat ini, ragu-ragu, lalu mengeluarkan batu suara, dan mulai menyebarkan berita ke aliansi Raja Peri. Adapun Lin Tian, dia masih berjalan di dalam gua saat ini, karena gua itu sangat dalam dan memanjang sampai ke bawah. Selain itu, Lin Tian masih berada di sekitar dinding dan melihat goresan seperti benda tajam. Aneh, siapa yang membuat lubang ini? Lin Tian tahu bahwa batu di sini sangat keras, jadi pasti tidak mudah membuat lubang sebesar itu begitu dalam.